Halo semuanya, para penonton sinema tengah malam. Masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Gue kayaknya punya tagline bagus deh buat Apaan? ini ya. Kayak misalnya kenapa sinema tengah malam untuk nonton film berkualitas di tengah malam. Belum dapat sih. Maksud gue kayak gini loh. Maksud gue ketika lu tengah malam, lu cuma punya waktu nggak lama gitu kan. Nah lu terus nonton film-film berkualitas gitu. Atau film-film rekomendasi yang biar waktu lu tuh udah malam, lu nonton tuh fun gitu. Tapi nanti kita cari. Kita harus minta bantuan ke penonton gitu. Iya, kayaknya harus penonton deh. Itu kayak satu konsep yang menarik sih. Oke lah, hari ini kita akan ngebahas Blue Beetles. Gila bro, ini mantap ya. Gue nggak expect lah untuk keren bisa. Banget. Iya, lu pakai banget nih screen-nya. Iya. Lu pakai banget, sama sih, gue juga sih. Karena gue enjoy banget sih dari awal sampai akhir, bener-bener tidak expect sebagus ini gitu. Ya, gue setuju banget sih sama lo. Kita akan ngebahas seperti biasa ya, review non spoiler and spoiler gitu ya. Mungkin nanti dari Faris ada fakta-fakta sedikit ya tentang Blue Beetles ya. Jadi sih tipis. Kan tadi lu nge-tweet di Twitter. Kayaknya sih semua orang udah tahu sih, kayaknya ntar pasti dibahas sih. Oke. Tapi Blue Beetles tentang apa nih sebelum kita masuk? Blue Beetle itu sebenarnya intinya seorang, kalau di sini sih di film ini ya, sebenarnya dia udah bukan remaja lagi sih. Udah 20 tahun karena habis 22. Ya 22 tahun ya. Yeah. Itu dia menemukan sebuah alien teknologi lah, secara tidak disengaja. Nah, ternyata alien teknologi itu memberikan dia kekuatan super gitu. Nah, tapi kalau di film ini yang menjadi plotnya adalah si Scarab-nya itu namanya ya, alien teknologinya itu ternyata diincar sama perusahaan besar lah. Akhirnya si Jaime ini yang punya si bocahnya ini jadi diincar tuh sama perusahaan itu, dan keluarganya juga kena. Iya. Tapi kalau sana jadi komik memang dia orang Meksiko is? Iya, Latin. Latin ya. Tapi menarik sih, ini kayaknya gue baru pertama kali nonton film superhero dari Meksiko, Latin gitu. Iya. Dan kayaknya juga banyak respon positif juga gitu guys. Iya sih, karena kayaknya sih emang salah satu superhero Latin pertama sih. Terutama di DC sih. Kalau di Marvel kan waktu itu sempat nongol si America Chavez tuh. Iya. Di Doctor Strange. Iya. Untuk di DC yang pertama dan jadi filmnya solonya gitu ya. Iya. Jadi karakter yang besar cuma Blue Beetle ini sih yang baru pertama kali. Iya, dan ini adalah karakter pertama DC Universe di bawah James Gunn ya. Betul. Gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah ini pembuka DC Universe? Jawabannya apa ya? Bukan ya? Antara iya dan tidak sih sebenarnya. Maksudnya secara teknis dia masuk ke DC Universe. Cuma secara film untuk memulainya sih bukan ini sih. Superman Legacy tetap yang mulainya. Tapi dia tetap masuk di DCU. Yes. Dan mulai per hari ini udah tayang di bioskop ya. Ada 2 credit post ya. Post credit scene. Iya, post credit scenes. Jadi kalian jangan beranjak dulu lah. Yui. Oke, mantap nih ya. Kita udah di sini udah ada posternya dari Warner Bros. Thank you Warner Bros. Komik ya. Gue pikir poster ya. Komik. Oke deh. Jadi kalau menurut lo, kenapa ini sampai lo bilang bagus banget? Kenapa ya? Bagus banget kalau gue adalah pertama actionnya pastinya. Iya. Actionnya oke sih. Maksudnya kan kita udah waktu itu sempat yang reaction trailer. Iya. Terus bilang kayak dikasih lihat semua, tapi ternyata ya meskipun mereka nunjukin banyak gitu ya, cuma ternyata itu cuma potongannya lagi gitu. Ada yang disembunyiin di beberapa detik ke depannya gitulah, intinya gitulah ya. Iya. Terus yang gue paling suka kedua adalah keluarganya sih sama komedinya. Bro, gue suka banget itu. Itu aspek yang paling keren di film ini sih menurut gue. Karena gue sempat baca komiknya juga ya sebelum nonton gitu, yang New 52, dan ada yang tahun 2006 itu tentang Jaime Reyes. Di komiknya tuh keluarganya tidak terlibat sama sekali Jadi dia punya teman, yaitu ada Brenda sama Paco lah, intinya teman seumuran kayak sahabat gitu. Cuma di komiknya itu keluarganya nggak ikut sama sekali. Dan di film ini ketika keluarganya dimasukin ke dalam actionnya, justru menurut gue yang bikin bagus di situ. Gila. Gue suka banget sih elemen keluarganya yang bikin filmnya makin emosional juga. Iya. Menurut gue juga itu sih bisa buat film ini hidup. Dan sutradaranya ini kan dari Angel Manuel Soto. Ini gue baru pertama tahu anjir. Ini dari Puerto Rico is. Emang filmmaker Puerto Rican kan. Gila. Maksudnya film-film sebelumnya emang film-film lokal gitu kan. Iya. Baru ini yang Hollywood lah. Iya. Tapi maksud gue ini berarti kan dipilih sama James Gunn ya.
Nggak tahu sih, soalnya ini projectnya kan project sebelum James Gunn sebenarnya. Oh. Maksudnya ini salah satu project yang sebenarnya nggak kena kick gitu. Kalau Batgirl gitu lain-lain kan di cancel karena tidak sesuai sama James Gunn. Mungkin feeling gue sih ya, karena James Gunn dan misalkan orang-orang atasnya kan screening ini dan bagus banget gitu. Mereka bilang ya udahlah masukin aja karena sebagus itu gitu. Feeling gue sih gitu ya. Iya, soalnya gue pikir tuh dipilih James Gunn karena ya gue merasa kayak beda aja gitu loh sama yang sama DC sebelumnya tuh treatmentnya tuh menurut gue ini paling beda gitu. Lumayan fun gitu ya. CG-nya juga gue suka ya. Kayaknya bagus sih. Bagus lah gitu. Kalau Shazam kan juga kita sama-sama tahu karakternya, tapi CG-nya kayaknya lebih bagus. Ini sih gue melihatnya ya. Gue kurang tahu tuh. Tapi nggak tahu juga sih. Maksudnya nggak ada problem di CG-nya gitu. Semuanya enak dilihat. Mungkin ada beberapa doang yang kayak agak kelihatan lah gitu green screen. Cuma nggak masalah sih. Iya. Gue melihat ini tuh, gue pikir makanya dibawa James Gunn karena kan James Gunn salah satu, walaupun dia mungkin di kepala ya nggak terlibat secara keseluruhan, kan dia lumayan pinter gitu ya membuat karakter-karakter menjadi hidup gitu ya. Karakter-karakter yang nggak terlalu besar lah ya. Iya, nah gue pikir Blue Beetle salah satunya karena ini bener-bener kayak anjir, gue nggak tahu ya jujur, gue nggak baca komiknya dan gue anjir enjoy banget gitu loh nontonnya tuh sih. Fun, gue ngerasa kayak nemuin hidden gem superhero gitu loh. Iya, dan gue juga ngerasa kayak dari film ini gitu, gara-gara film ini dia bisa jadi Spider-Man DC sih. Maksudnya ikon teenager gitu loh, ikon buat anak-anak, kayak anak-anak kecil yang nonton DC. Ini jagoan gue karena keren, bener-bener cool banget. Gila, dari semuanya, dari kostumnya, teknologinya, kostumnya juga gila, udah mirip banget kayak di komik, kayak udah bener-bener plek-plekan gitu. Dan gue sempet nanya ke Faris, ini sebenarnya emang powernya tuh sekuat ini kah gitu loh. Karena kan maksud gue DC kan yang masuk apa namanya Justice League itu kan kuat-kuat ya. Ini menurut gue juga kuat gitu loh. Bisa lah ya masuk Justice League ya. Iya, maksud gue. Iya sih, kalau di komiknya memang setahu gue juga ya, si Jaime Reyes ini juga baru nongol di 2006 nih di sini nih. Komiknya Infinite Crisis. Dia baru dikasih power itu 2006 si Blue Beetle-nya, karena sebelumnya setahu gue ya, gue bisa salah juga nih, si Ted Kord itu nggak punya kekuatan Blue Beetle-nya, dia pakai teknologinya. Makanya kan di filmnya, di trailernya tuh ada pesawat bugnya, itu kan bikinan dia kan, karena dia menciptakan itu karena dia nggak punya kekuatan. Emang cukup OP sih di komiknya juga. Oh, di komiknya juga OP. Ya maksudnya kelihatan lah kalau kuat gitu, meskipun dia masih bisa dilukai ya, nggak kayak Superman gitu kan, masih invincible, dia masih bisa dilukai gitu, masih bisa ditusuk, masih bisa digebukin segala macam. Cuma di film ini keren sih. Iya, tapi gue suka ini juga sih, maksud gue kayak balance gitu loh. Ketika dia si Blue Beetle ini kan kuat gitu ya, tapi si Jaime Reyesnya tuh kayak masih remaja yang belum bisa ngendaliin gitu loh. Jadi kayak ya kita ngelihat ya berantemnya itu jadi fun gitu loh. Maksudnya nggak OP. Mungkin kalau diinin sama orang yang serius kan kayaknya OP banget, gila. Iya, maksudnya juga make sense gitu. Jaime Reyes kan tidak mempersiapkan hidupnya untuk menjadi superhero, jadi dia nggak nge-gym, nggak latihan berantem ya kan, tiba-tiba dikasih teknologi alien dan dipaksa untuk jadi superhero gitu. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kerennya juga jadinya si kostumnya itu harus membantu dia kan. Jadi yaudah gue serahin ke lo, autopilot, auto berantem. Jarvis ya sih. Keren sih itu. Gue suka sih, gue juga salah satu jadi karakter favorit gue gitu. Tapi kalau ngomongin tadi kayak keluarga, karakternya, gue setuju sih sama Faris. Itu salah satu kekuatan di film ini gitu loh. Komedinya tuh apa ya, memperkenalkan superhero baru. Lu kan pasti akan bertanya-tanya gitu ya. Di awal kayak 30 menit awal tuh lu dibuat fun banget gitu sama filmnya. Sumpah seru banget sih. Komedinya juga kocak semua aja, nggak ada yang kayak cringe gitu, nggak ada. Makanya masalahnya ini kan kayak aktor semua gue kayak baru tahu gitu loh, Yes. Iya, director juga gue baru tahu, tapi kayak semua tuh terasa anjir ini bagus banget, gila. Iya, actingnya juga bagus semua kan, natural gitu loh, nggak ada yang aneh lah. Semuanya itu keluarganya emang salah satu part terbaik dari film ini sih menurut gue emang. Maksud gue jokesnya tuh ada yang dari tingkah laku, ada yang dari dialog ya. Iya semuanya. Dan setiap apa karakternya tuh punya ciri khas jokesnya juga. Betul. Gitu loh. Nah, mungkin bisa dibilang salah satu film DC paling lucu kali ya. Iya. Bisa jadi. Menurut gue ya. Iya. Maksudnya paling lucu apa sih, Zem paling feeling The Flash dialog tapi juga nggak, masih ada vibes-nya, masih lumayan dark ya. Masih ada yang awkward itu, di sini perfect semua komedinya sih, bener-bener ngakak. Iya, gue juga gue setuju. Tapi kalau seandainya tadi kita udah ngomongin karakter gitu ya, untuk actionnya sendiri, lu udah pasti suka ya? Suka sih gue. Gue juga suka sih. Gue melihat yang pakai pedang tuh kayak Kamen Rider gitu loh.
Iya. Anjir gue suka banget, gila. Keren Itu banget sih. Kayak favorit semua scene elemen ada. Kayak Yang ada momen kayak anjir kayak Gundam dah. Iya, Yang sih berantem robotnya segala macam itu keren-keren sih. Gua Dan suka actionnya sih. banyak kan. Banyak banget gila. Banyak banget. Kayak Banyak dan banget. dibagi gitu, misalkan fase ini akan ada action, terus nanti habis itu emosional. Terudahan ada fase lagi action lagi emosional, itu keren. Iya. Bagi pembagian. Jadi lu dapat feel-nya juga nggak cuma komedi tapi dapat sedihnya juga gitu. Iya. Kalau ngomongin yang lu nggak suka, Is, ada nggak? Rada susah sih. Kayaknya Gua gue kayaknya ini bener-bener dah. enjoy banget. Gua mungkin ini kali ya, lebih ke pribadi gua aja gitu, kayak gua merasa di pertengahan tuh sedikit turun aja gitu mood gua gitu. Mungkin Di karena bagian mana tuh ya? di beberapa hal yang semua secara tiba-tiba dan gue tidak mengerti gitu. Khususnya mungkin ya, kayak misalnya tiba-tiba ayo lu datang deh ke rumah gue yang sini gitu. Tiba-tiba bapaknya ternyata Blue Beatles yang dulu gitu. Terus kayak semua serba tiba-tiba aja gitu buat gue, kayak banyak ternyata tiba-tiba pakai ini bapaknya, tiba-tiba punya super power ini, ternyata dia punya kayak Batmobile gitu. Terus si Rudy-nya tiba-tiba bisa kayak alat dan lain sebagainya gitu loh. Itu sebenarnya lebih ke ketidaktahuan gue, kayak tiba-tiba banget gitu. Tapi ya tidak mempengaruhi ini juga ya mungkin sih. kalau di film rasanya kayak gitu kali ya. Iya. Cuma itu menurut gue sangat comic booky banget gitu. Oh, berarti ada fan service-nya juga ya? Maksudnya apa ya? Filmnya tuh film comic book banget, nggak semuanya harus logis gitu loh. Tiba-tiba paman lu yang gemuk dan lucu itu tiba-tiba dia bis jagong Iya, segala macam itu kayaknya gue lumayan gitu loh. Iya, mungkin kalau dari segi film memang ini kali ya, kekurangan kali ya. Cuma kalau yang dari komik sih gue nggak ada masalah sih, karena itu sangat feel-nya comic book banget itu. Random ya kan. Iya sih, bener juga sih kalau seandainya ngomongin itu ya. Tapi ya tadi gue bilang sih kayak secara keseluruhan sih oke juga gitu loh. Ya mungkin di situnya ketika lagi pause gitu ya, dari action, dari plot segala macam. Kalau gue mungkin lebih ke villainnya kali. Sebenarnya kan rada, kalau bisa dibilang tuh villainnya biasa aja lah ya. Maksudnya tidak terlalu spesial gitu, cuma orang kaya yang ingin mendapatkan ini segala macam. Tapi ya mereka bisa berbuat apa karena memang begitu karakternya gitu. Jadi menurut gue emang rada kurang di situ, cuma tidak terlalu bermasalah buat gue sih. Iya sih. Karena dibalas dengan emosionalnya segala macam. Berarti villain utamanya ya. Gitu. Oke, menarik juga sih ya. Tapi itu kalau seandainya lu ngomongin yang nggak suka. Terus apa lagi nih mau lu bahas sebelum masuk ke spoiler? Apa ya? Gue suka banget sama keluarganya sih. Iya, gue suka ini sih. Mungkin ada apa Meksikonya tuh kental banget gitu loh. Jadi di sini tuh lu bukan cuma ya lu background Meksiko, oke, lu orang Meksiko udah gitu. Tapi ternyata digali juga gitu ya. Maksudnya diambil kayak lu tuh imigran, susahnya lu, iya, bener, dan lain sebagainya gitu tuh ada dapat juga. Itu gue juga rada sedikit kaget juga kan kalau misalkan yang gue di bayangan gue ketika dia masukin ini adalah superhero Latin pertama, gue kira akan fokus di Jaime-nya gitu. Iya. Sebagai superhero Latin, tapi ternyata enggak. Ternyata fokus di keluarganya juga dalam gitu. Iya. Kayak background bapaknya yang dulu ngebawa Rudy segala macam ya kan. Itu diceritain. Terus juga dia menunjukkan keluarga Hispanik kayak gimana, seberapa dekat mereka gitu ya kan. Dengan bercandaan segala macam. Terus juga pokoknya ini agak sedikit spoiler, pokoknya di endingnya intinya komunitasnya membantu kan, komunitas Latin gitu kan ya, ceritanya saling membantu tetangga-tetangganya gitu segala macam, diceritain semua, itu keren sih. Iya, gue juga suka lagi. Iya, gue suka banget sampai ada momen yang kayak di rumah gue tuh cuma full of stuff gitu loh, tapi di rumah lu full of love. Gila, itu makanya. Kayak anjir bro, dalam juga ternyata filmnya. Bagus sih sumpah. Keputusannya si Angel untuk masukin keluarganya jadi inti dari film ini tuh the best banget sih. Keputusan yang sangat baik menurut gue. Bikin film ini hidup gitu. Ya gue setuju banget tuh keluarganya. Makanya tadi gue bilang review gue kan kekeluargaan lu jadi bikin kangen keluarga sih. Emang bener sih. Iya kan? Maksudnya ketika ngelihat sisi emosional gitu, hubungan antara Jaime sama bapaknya kan, jadi inget ke ayah kita gitu segala macam, ngajarin ini gitu. Keren banget. Bagus bro. Kayak mungkin salah satu yang final ininya menurut gue yang review ke film ini fresh banget sih, karena kan kita kayak udah bosen gitu loh Marvel multiverse segala macem gitu kan. Iya lagi. Ini kayak lebih fokus ke keluarga aja, nggak usah pakai kita mikirin macam-macam. Lu ada
di universe ini ada Blue Beetle gitu, nggak usah segala macam kayak gitu, cuma fokus di keluarga aja itu udah perfect banget sih. Iya anjir. Yang bikin kita kangen ke Marvel zaman dulu gitu loh. Iya. Kayak fokus di sesuatu yang kecil aja, nggak usah macam-macam gitu loh. Iya. Sekarang kan udah kompleks ya, mohon maaf deh, udah jauh pusing banget gitu loh. Malah bikin jadi ribet kan. Iya. Ini bagus nih Blue Beetle untuk ngebuka ininya ya. Ya maksudnya karakter pertamanya gitu. Oke. Jadi kayak apa ya? Ada harapan lah ya DC. Iya, maksudnya lu udah punya template-nya nih Blue Beetle kayak gini, lu tinggal otak-atik sedikit aja gitu. Iya. Ya semoga sequelnya ada ya, harusnya ya. Kalau pengen lah gue harus lah. Maksudnya ya kalian harus nonton sih. Maksudnya biar Blue Beetle duitnya balik modal dan bikin lagi gitu, karena gue sayang banget sih kalau sampai film ini flop gitu di bioskop ya, karena orang nggak tahu Blue Beetle itu siapa, jadi malas nonton gitu. Jangan sampai kayak gitu sih semoga. Iya, karena bagus banget filmnya semuanya. Ya gue juga sih, harapan gue itu ya. Skor berapa Is? Berapa ya? 8,5 atau 9 lah. Gue 8,5/10 sih. Gue suka banget anjir, nih fresh bro. Bagus banget sumpah. Gue nggak expect se-fun ini sih sebenarnya, se-fun ini sih gue nggak expect. Karena itu sih. Gue emosional banget sih nonton ini. Nggak tahu gue ngeluarin air mata berapa kali, mungkin 4 kali. Ada di 4 momen yang berbeda itu keluar air mata. Iya. Gue lebih ke fun, lu ketawa sama ketika adegan berantemnya itu kayak anjir mantep gitu loh. Iya. Bahkan adegan berantemnya sampai bikin gue senyum gitu loh. Iya, makin kerennya gitu. Adegan berantemnya itu kayak lu bukan cuma sekedar berantem, tapi kayak ada dialognya juga gitu loh, yang juga ternyata bagus. Dan ada anjir. satu apa ya? Gue paling suka di film superhero nih ya. Ketika misalkan si karakter utamanya si Jaime-nya Blue Beetle itu udah ngamuk gitu loh. Bener-bener marah banget sama musuhnya karena dia udah menyakiti keluarganya. Itu the best banget sih. Kayak momen paling udah paling ngena banget, mampus lu. Pokoknya dia udah nyakitin keluarganya kan. Dia sampai marah, digebukin sampai udah mau dibunuh lah intinya. Itu the best banget sih. Di trailer kan ada yang kayak dia bilang keluarga tuh cuma bikin lu lemah, jadi dibalikin bro omongannya. Sama satu lagi gue suka si Scarab-nya sih. Oke. Yang ngomong sama Jaime di otaknya kan. Iya. Maksudnya awal tuh si Scarab pokoknya punya apa ya, perilakunya kayak gini lah, sifatnya destruktif, semua yang dihancurkan segala macam. Tapi sama Jaime diajarin kalau kita tuh bukan pembunuh gitu segala macam. Dan di endingnya terbalik gitu, Scarab yang bantuin Jaime itu the best banget sih. Iya lagi, iya. Bagus ya, ternyata Scarab-nya juga punya karakter ya. Keren. Oke, caranya kalau kita masuk ke review spoiler nih. Oke, review spoiler tuh apa yang pengen lu bahas? Gue pengen post credit scene deh kayaknya deh. Ya mungkin sih. Iya, itu gue penasaran. Gue pengen bilangin lagi sih. Apa? Salah satu transformasi kostum terbaik juga. Oke. Maksudnya ini sebelum spoiler ya, pas Jaime-nya pertama kali dimasukin Scarab itu yang dia sampai nempel di langit-langit. Gila, itu keren banget sih. Bener-bener kayak kerasa sakitnya gitu loh, sampai matanya juga kan berubah. Itu yang gue suka itu maksudnya gue bilang CG-nya sampai teriak-teriak. Iya keren mantap, sih. Mantap bro. Maksudnya beda gitu, kita belum pernah melihat sebelumnya. Lagi-lagi ya, setelah kita kelelahan dengan Marvel dengan nanoteknologinya yang apa-apa plek seret langsung keluar gitu. Kita di sini kayak dibikin pelan-pelan, dikasih lihat dari tangan dia kesakitan, tangan, badan sampai muka semuanya dengan pelan-pelan gitu. Terus belum lagi si musuhnya tuh si Carapax yang pakai exoskeleton pertama kali yang cek keluar satu-satu, ngingetin kayak Iron Man zaman dulu kan. Iya. Aduh keren banget dah. Ya terus ada momen yang di zoom juga sampai mulut gitu loh masuk ke anjir gila. Makanya itu kita butuh kayak transformasi suit yang pelan-pelan gitu, nggak usah pakai nanotech plek seret semua langsung keluar. Aduh bosen nih gitu. Iya sih bener sih. Nah ini kalau gue masuk ke review spoiler nih, berarti spoiler nih ya. Iya spoiler. Favorit ini lu deh, scene lu. Gue tadi gara-gara lu ngomong yang itu ketika transformasinya, gue kayaknya paling suka itu deh. Suka momennya tuh dimana ketika berubah jadi Blue Beetle yang ketangkep ke muka. Itu kocak banget anjir, dialognya sumpah dah. Terbaik anjir sumpah dah. Momen itu yang kayak kesurupan lah itu anjing sumpah itu terbaik anjir. Ada balik lagi adatnya si Latin kan yang percaya sama spiritual segala macem gitu, didoain lah segala, suruh panggil ini segala macem. Itu keren sih emang. Gue suka banget sih di situ ya. Semua momennya tuh ada ininya sih emang, karakter Latinnya itu di setiap karakter ya best sih. Iya. Sama pedang lah udah pasti tuh. Gue suka banget berkali-kali gue anjir kalau udah gitu. Ini nih kayaknya ini deh. Merinding sih. Maksudnya kita udah lihat di trailer, tapi ketika ngeliat lagi di bioskop merinding lagi sih gue. Ngeliat yang pedang gede itu kan. Iya.
yang ditimbang pakai kaki. Terus gue di situ dia bilang, oh gue berarti bisa ngebuat apapun alat yang ada di kepala gue. Iya anjir gila. Keren sih, kayak pedang ya. Itu bagus sih, gue suka sih. Apa lu? Gue bingung sih, banyak semua. Gue suka pas yang bak yang helikopternya itu kan. Oke. Mendarat terus tiba-tiba bisa transformasi lagi jadi kaki terus bisa bisa ngerayap. Anjir itu keren juga sih. Pas gue nonton anjing keren juga ya. Terus yang ngendalin si Uncle Rudy lagi, favorit kita. Iya anjir, iya gue setuju. Ada kentutnya segala macam, itu best banget dah. Uncle Rudy mantap sih ya. Iya bener-bener fun banget dah filmnya. Iya gue juga setuju sih sama itu sih. Terus tadi gue tuh mau ngomong apa ya? Ini juga sih terlepas dari memang tadi ya favorit scene kita, post kreditnya tuh gue apa ya, kayaknya yang kedua tuh apa sih, apa itu cuma jokes aja ya? Enggak jokes sih. Yang dia ngomong it's sexy tuh. Oh yang kedua itu mah jokes. Itu siapa yang ngomong? Kayaknya si Jaime-nya dah. Itu Jaime? Kayaknya sih. Oh gue takut itu pikir jokes kayak doang kok. Nge-reveal ke gue berharap itu ada karakter yang Superman anjing, gue kaget juga kalau misalnya kayak gitu ya. Superman seksi. Maksudnya ada karakter yang itu ya khas pakai it's sexy gitu. Enggak kayaknya sih. Soalnya seinget gue kayak dia ada nyebut it's sexy gitu setelah dia ngelakuin aksi yang keren gitu di film. Ya yang penting sih post credit yang pertama sih. Post credit pertama tuh si yang masih hidup ternyata bapaknya. Oh iya anjir. Itu yang paling penting. Tapi dia berarti Blue Beetles juga bapaknya. Kena ini juga. Kan katanya Blue Beetle itu kan cuma milih orang yang dia pilih kan. Nah si Ted Kord itu nggak kepilih ketika dia dikasih Blue Beetle sama Dan Gerard kalau berdasarkan film ini ya. Yang arkeolog itu. Jadi dikasih, ternyata dia nggak kepilih. Yaudah dia bikin semua alatnya sendiri kayak Batman lah ini. Anjir, gue jadi ingat juga ya sebet kalau seandainya Blue Beetlesnya itu milih, anjir itu bagus banget loh. Maksud gue kayak sampai dia dipilih Blue Beetlesnya pun menuju ke sananya tuh menyenangkan dan lucu, konyol juga gitu loh. Dia cuma disuruh ngejagain burger tuh kayak anjir itu. Iya, dan pas gitu orangnya Jaime. Dari pengen nyari kerja. Maksud gue itu bagus sih. Nah, itu yang kita lupa bahas juga sih. Apa? Ada yang plot tentang Jaime itu sebenarnya nggak mau jadi superhero, dia cuma pengen kerjaan doang. Iya kan, cuma pengen kerjaan doang. Tapi kenapa harus bisa sampai separah ini gitu hidupnya, itu keren banget. Karena kan yang kalau kita lihat kayak, wih jadi superhero keren nih, kita semua pasti pengen jadi superhero gitu. Tapi ternyata ketika lo dikasih kekuatannya, ternyata tidak semenyenangkan itu gitu jadi superhero. Itu kerennya di situ sih. Sampai semua berantemnya tuh kita baru, maksudnya si Jaime menerima tuh baru di akhir gitu loh. Iya. Sebelumnya tuh si Kanjinya doang kan. Iya Kanjida. Iya Kanjida doang gitu. Iya makanya kayak apa, ada perjalanan dia menerima takdirnya gitu kan untuk menjadi superhero, itu keren juga sih gitu. Iya. Oke lah ya. Itu dari kita gitu. Tapi harapannya sih so far DC bagus lah ya. Bagus ya. Oh iya, dan salah satu yang masuk ke selera gue juga karena musiknya sih. Musiknya keren. Dia punya tema sendiri. Iya. Deng. Itu keren banget sih. Gue juga setuju sih. DC yang selalu keren musiknya sih. Iya, dan kali ini mungkin nextnya bakal jadi Superman Legacy. Tapi masih belum tahu kapan sih. Belum tahu kapan ya. 2025 mungkin atau 2024. Soalnya kan Gal Gadot belum ada. Itu udah gak jelas. Anjir dah. Gal Gadotnya konfirmasi, tapi James Gunn ternyata enggak. Oh iya anjir, sumpah dah. Kayak apa bau bakal diganti juga sih. Kalau gue sih mendingan diganti lah. Semuanya kalau udah Superman Batman lu ganti ya semua lu ganti lah. Jangan ada yang ikut lagi. Ya ganti lah kalau gue ya. Gitu. Tapi nggak tahu James Gunn kan maunya kayak gimana. Siapa tahu Gal Gadot masih pengen di ini, Aquaman masih pengen di ini, gue nggak ngerti juga sih. Iya sih. Cuma gue pengennya ganti lah semua. Iya semoga ya The Flash penutup dari DC Universe kemarin aja gitu ya. Iya. Pengennya sih begitu. Aduh, iya deh. Iya kayaknya. Coba kita tunggulah dari James Gunn konfirmasinya ya. Tapi gue jadi Blue Beetle 2 berarti prediksinya adalah karena Ted Kord kembali. Berarti feeling gue akan jadi film kayak mentor dan student gitu sih. Iya. Gue mikirnya takutnya ntar bapaknya jahat lagi tiba-tiba sih. Enggak sih harusnya mah. Karena itu salah satu karakter di komik yang Iya. Inilah. Tapi musuhnya siapa ya? Belum tahu juga lu ya. Belum tahu sih. Masih lumayan banyak potensinya sebenarnya. Ada Black Beetle. Oh Black Beetle ada. Setahu gue sih ada. Terus ada juga Ladama namanya. Itu ada bibinya salah satu sahabatnya lah, yang suka koleksi metahuman segala macam. Itu bisa dijadiin
musuh juga. Ada Peacemaker siapa tuh bisa ikutan. Karena setahu gue di komiknya gue baca juga dia sempet ikut jadi salah satu karakternya. Kan bisa nongol juga kan. Seru juga sih. Iya, kita tunggu lah ya, dan kita harapannya sequelnya keluarganya ini tetap dipertahankan ya. Betul. Gitu Harus ya. ikut. Harus ikut ya. Iya. Tapi susah tuh Blue Beetle 2. Masukinnya gimana? Kalau itu kan kita karena accident aja kan keluarga ikut. Iya benar. Ya seenggaknya Uncle Rudy. Iya, Uncle Rudy lah, itu harapan gue lah. Si konspirasi teoris. Iya. Oke lah, paling segitu aja ya dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung tulis di sini reviewnya, dan buat kalian yang belum nonton langsung nonton aja Blue Beetles di bioskop gitu ya. Gue mau kasih tips tuh di apa, kalau nonton Blue Beetles pakai Blue by BCA. Best banget aja. Gila iya, ini loh best banget aja. Iya, Blue Beetles and Blue by BCA loh. Bridgingnya. Gila, itu di Cinepolis diskon tuh 15.000 gitu. Ini gak disponsori gitu. Tidak disponsori, tapi gue ngasih info. Mungkin kalian yang nonton sampai habis bisa di inilah ya. Iya. Tulis di kolom komentar. Minimal 30.000. Iya, minimal 30.000. Oke lah. Bisa. Yoi. Ya 15 gitu ya. Jadi segitu ya dari review Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.